di sini. Oh, nggak bisa ya. Ya udah. Oke, selamat siang. Ini saya berusaha untuk membuat panduan untuk pengisian apa namanya publikasi di Sister. Jadi Bapak Ibu kita sudah masuk ke Sister ya Bapak Ibu ya. Nah, oke. Terus kemudian Bapak Ibu juga siapkan paper kita ya. Jadi misalkan ini saya sudah siapkan papernya. Terus kemudian juga ini adalah laman dari jurnalnya begitu ya. Dalam dari jurnalnya. Jadi nanti Bapak Ibu silahkan masuk ke Sister, tuliskan ini ada pelaksanaan penelitian, kemudian pilih publikasi karya, ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa tambah Bapak Ibu ya. Tambah. Nah, kemudian ini kita buat pelaksanaan penelitiannya. Ini adalah penelitian yang diseminasikan. Nanti kita pilih yang hasil penelitian yang di apa namanya di muat di publikasi internasional Bapak Ibu ya. Sebentar. Ini, nah ini ada misalkan Bapak Ibu pilih hasil penelitian pemikiran yang di dalam jurnal internasional bereputasi ya. Nah, nanti di bawah Bapak ditanya mengenai jenisnya. Jadi misalnya jurnal internasional bereputasi, kategori capaiannya ini publikasi. Nah, aktivitas Litbang ini optional. Bapak bisa memilih kalau ini terkait dengan misalkan apa namanya eh, penelitian yang Bapak peroleh melalui Bima atau mungkin kalau di ITB melalui MyPPM ya. Jadi silakan kalau mau di link. Tapi ini tidak wajib, tidak ada tanda asteriknya ya. Nah, kemudian Bapak Ibu menuliskan nama jurnal. Jadi ini di sini saya sebutkan jurnalnya namanya Quarterly Science Review ya. Nah, kemudian ada tautan laman jurnal. Nah, ini Bapak tuliskan ininya Bapak Ibu si nama jurnalnya ini gitu loh. Ya, nama jurnalnya ya. Nah, nanti Bapak klik di sini. Kemudian ada tanggal terbit. Jadi misalnya kalau tanggal terbit ini apa namanya paper saya ini terbit pada tanggal 1 Juli 2026 ya. Kemudian tanggal terbit di situ biasa volumenya nanti Bapak isikan volumenya volume apa namanya. Misalkan volume 383 dan seterusnya. Kemudian ada nomornya, isi halamannya. Kemudian ada penerbit penyelenggara di sini. Bapak tuliskan misalnya Elsevier. Kemudian di sini ada apa namanya DOI. Jadi DOI Bapak taruh yang di DOI-nya itu ada identitas DOI itu ya. Jadi dalam paper Bapak ada DOI-nya silahkan. Kemudian nanti ada yang namanya ISSN, bisa dicari di jurnalnya. Nah, kemudian tautan eksternal ini adalah tautan untuk si paper Bapak itu. Jadi misalnya kalau ini paper saya tautannya yang ini. Tautan yang ini saya copy terus kemudian saya masukkan ke sini. Ya. Kalau misalnya ada keterangan boleh ya. Nah, nanti ini ada pengulangan, jadi Bapak Ibu harus memilih filenya. Jadi Bapak Ibu pilih file yang PDF yang Bapak Ibu miliki. Mohon bahwa file PDF-nya tidak lebih dari 5 MB, sehingga kalau filenya lebih besar dari 5 byte, mohon direduksi dulu si file PDF-nya. Bapak tuliskan nama dokumen, boleh. Ini apa namanya keterangannya boleh. Kemudian Bapak pilih ininya. Ini bisa biasanya saya pilih lainnya saja. Kemudian tautan dokumen balik ke sini Pak. Balik ke yang di sini. Ya. Balik yang sini masuk tautan dokumen. Nah, ini Bapak Ibu bisa menambahkan data para penulis dosen.
ya. Jadi kalau di paper Bapak Ibu ada dosen-dosen yang lain, itu bisa ditambahkan apa namanya dosen-dosennya. Jadi sebetulnya kalau Bapak Ibu punya paper dengan beberapa dosen, yang satu saja yang mengisi, itu yang lain namanya akan masuk, Pak. Jadi nanti tinggal ditambahkan, misalkan apa dari ITB juga, namanya siapa, tinggal diklik. Ini kemudian ada urutannya, afiliasinya, perannya nanti apakah sebagai apa namanya ini jadi apa penulis begitu kan, kalau salah satu jadi corresponding author nanti bisa diklik ya, jadi bisa ditambahkan sampai beberapa dosen ya. Sebetulnya mahasiswa juga bisa, tapi biasanya kalau mahasiswanya agak urutannya agak 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 apa agak berat begitu, sehingga biasanya yang kita tuliskan untuk sistem ini cukup yang penulis dosen saja. Jadi urutannya keberapa, afiliasinya, kemudian perannya. Jadi kalau ada 3-4 dosen, silahkan dimasukkan. Nah, nanti berikutnya Bapak klik simpan. Ya, berarti Bapak Ibu klik simpan, nanti Bapak Ibu bisa lihat di kembali, itu filenya sudah ada yang ditambahkan di sini. Ya, mudah-mudahan panduan ini cukup apa namanya bermanfaat. Silahkan kalau ada hal-hal yang ditanyakan, silahkan hubungi saya, Satria Bijaksana. Bisa hubungi melalui email di sbijaksana@gmail.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.